Desainnya sekarang seperti stacking alias bertingkat dengan kombinasi material ini seperti karet. Welcome to Carvaganza and let's talk about cars. Di akhir tahun 2021, tepatnya di bulan Desember, masih ada mobil baru yang diluncurkan untuk pasar Indonesia. Dan ini dia New Jeep Compass. Ini adalah Jeep Compass edisi facelift yang sebenarnya meluncur dari tahun 2020 dan sekarang udah hadir di Indonesia di akhir tahun 2021. Dan ini adalah salah satu model Jeep paling terjangkau alias paling murah yang bisa dibeli sekarang khususnya di Indonesia. Karena di Indonesia Jeep Renegade tidak dipasarkan secara resmi, jadi Jeep Compass menjadi model entry level yang bisa didapatkan di pasar Indonesia. Ada beberapa perubahan dan penyegaran yang dilakukan oleh Jeep untuk model SUV compact ini, mulai dari eksterior, interior, bahkan sampai teknologi dan fitur pendukungnya. Oke, kita mulai dari eksterior. Pertama, dari desain atau tampilan grillnya. Masih dengan grill yang khas Jeep, yaitu ada 7 buah kisi-kisi grill yang tapi sayangnya untuk Jeep Compass versi baru ini, walaupun lebih modern, ada sedikit perubahan, tapi bagian grill ini sama sekali nggak ada bolongnya, nggak ada lubang untuk mengalirkan udara sama sekali ke bagian mesin. Ini ada kombinasi warna plastik hitam, terus ada chrome dan piano black atau gloss black di area grill bagian atas ini. Sementara yang mengalirkan udara adalah di bagian bawahnya. Ini ada beberapa slot juga, dan bagian intake bawah yang menjadi tempat di mana angin masuk ke sistem pendinginan alias radiator. Kemudian masih dari ubahan visual dari bagian eksteriornya, lampunya sekarang udah terintegrasi dengan DRL. Jadi kalau sebelumnya Jeep Compass itu DRL-nya terpisah antara bawah dan atas, sekarang DRL-nya menjadi satu area di lampu utama, tepatnya di bagian atas ini, dan lampunya udah menggunakan teknologi bi-xenon yang juga mempunyai fitur atau fungsi adaptif. Sementara untuk fog lamp-nya ada di bagian bawah. Perubahannya juga terbilang minor untuk fascia depannya, terutama untuk bumper depan dan bentuk atau lekukan bodi-bodinya. Dan untuk velgnya sekarang juga berubah agak lebih sporty. Palang 5 ada aksen warna two-tone dengan dimensi atau diameter yaitu 18 inch. Nah, untuk edisi 2021 ini Jeep masih menawarkan Compass dengan mesin multi air turbo 1400 cc dengan tenaga 163 horsepower, sementara torsinya menjadi 250 Nm yang disalurkan hanya ke roda depan, dan transmisinya itu adalah dual clutch transmission alias DCT dengan 7 percepatan. Jadi bisa dibilang ini adalah SUV yang ditujukan untuk customer urban yang lebih banyak menggunakan mobil atau kendaraan ini untuk kegiatan sehari-harinya di dalam kota. Untuk bagian belakangnya sama seperti depan dan samping, ubahannya terbilang minor. Bisa dilihat dari grafik LED untuk lampu belakangnya, kemudian ada sentuhan chrome di frame jendela, dan untuk visual dari bumper belakangnya juga berubah sedikit, namun mungkin kalau dibandingkan versi sebelumnya nggak terlalu berubah banyak. Pintu bagasinya udah electric tailgate yang bisa kita buka tutup secara elektrik, dan tentunya akan memudahkan kalau kita lagi bawa barang banyak untuk masukin ke bagasi. Bagasinya luas, ada ban serep, space saver. Tapi meskipun mekanisme buka tutup bagasinya udah full elektrik, tapi kita nggak nemuin tombol untuk nutup bagasi di bagian mulut pintu bagasinya. Tapi Jeep meletakkannya di bagian dalam, yaitu di bagian kiri dinding bagasi. Jadi kita nggak perlu jangkau terlalu tinggi untuk akses penutup pintu bagasi elektriknya. Oke, jadi itu dia perubahan eksterior dan fitur dari Jeep Compass. Sekarang kita lihat ke bagian interiornya. Highlight perubahan dan update untuk interior Jeep Compass 2021 terutama terfokus pada bagian dashboard. Desainnya sekarang seperti stacking alias bertingkat dengan kombinasi material ini seperti karet atau soft touch panel. Di sini ada lapisan kulit dan ada aluminium brush yang membuat tampilannya nggak terlalu monoton, ada kesan mewah dan ada kesan tegas juga untuk kabin dari Jeep Compass ini. Kemudian sistem infotainmentnya juga dia diperbarui dengan touchscreen 10,1 inci yang udah support Android Auto, Apple CarPlay,
Kemudian untuk konektivitasnya juga udah diperbarui dengan sistem Uconnect yang milik Jeep. Kemudian untuk sistem AC-nya juga bisa dioperasikan dari layar walaupun tetap ada tombol putar di bagian dashboard di sebelah bawahnya. Kemudian untuk panel instrumennya juga sekarang udah diperbarui full digital dengan layar 10,25 inch. Yang tentunya bisa kita personalisasi untuk mengubah tampilannya untuk memberikan informasi yang kita butuhkan selama berkendara. Untuk setirnya, pengaturan tilt and telescopic, tapi masih manual, belum elektrik. Ada tombol di bagian balik setirnya, bukan pedal shift, tapi ini jadi tombol yang khas di FCA sebelumnya atau Fiat Chrysler Automobil yang sekarang menjadi Stellantis Group, yang awalnya juga ada di Maserati dan Ferrari dan sekarang udah ada juga di Jeep. Untuk joknya, pengaturan posisinya full elektrik, naik turun, maju mundur, reclining, dan ada memory seat-nya juga. Kemudian untuk trim pintu sama seperti di dashboard, ada kombinasi plastik, terus ada gloss black, aluminium brush, panel lapisan kulit warna putih, dan untuk kemewahannya kita bisa buka sunroofnya. Ini panoramic sunroof yang bagian depan itu bisa kebuka setengah, sementara untuk area kacanya itu sampai belakang. Tapi untuk penumpang belakang kita cuma bisa buka covernya, jadi seenggaknya mendapatkan sensasi ruangan yang lebih lega, lebih bebas saat bepergian dengan Jeep Compass. Apa aja yang bisa dinikmatin oleh penumpang di baris kedua Jeep Compass 2021? Pertama, untuk jok bagian tengahnya kalau nggak diisi penumpang bisa kita lipat ke arah depan, jadi cup holder ada 2 dan armrest. Tapi sayangnya ini bukan pelipatan yang kesimpan ke bagian sandaran, tapi full sandarannya diturunin ke arah depan. Joknya udah kulit juga, sama seperti di depan, ada aksen jahitan warna coklat. Kemudian untuk fasilitas lain ada ventilasi AC yang nyambung dari depan, bukan blower yang kepisah sistemnya. Kemudian ada slot charging, itu USB dan USB Type-C. Dan di bawahnya juga masih ada power outlet, 12 volt DC, dan stop kontak 3 kaki yang kalau untuk stop kontak di Indonesia juga masih bisa dipakai dengan daya 230 volt. Kemudian seperti saya bilang tadi, kita bisa nikmatin sensasi ruangan yang lebih luas dengan adanya panoramic roof yang sayangnya nggak bisa dibuka, cuma hanya bisa dibuka covernya aja. Oke, that's it untuk sistem audio dari Jeep Compass 2021 ini udah full dipasok oleh Alpine. Jadi walaupun bukan merek audio yang lumrah atau umum dipakai di mobil-mobil premium sekarang, tapi setidaknya kualitas audio dari Jeep Compass ini bisa bersaing dengan mobil-mobil premium lainnya. Di Indonesia, untuk versi facelift, New Jeep Compass ini dipasarkan dengan harga 780 juta rupiah on the road. Yang secara segmen mungkin mobil ini bisa bersaing dengan sesama SUV compact premium seperti BMW X1 atau Mercedes-Benz GLA. Jadi itu dia first impression review kami untuk New Jeep Compass edisi facelift tahun 2021, yang juga secara sejarah adalah model pertama yang Jeep luncurkan setelah bergabung dengan Stellantis Group. Ini juga menjadi tanda 1 tahun berdirinya DAS Indonesia Motor yang menjadi APM atau importir resmi Jeep di Indonesia. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau suka video ini silahkan klik tombol like and share. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel di Official Auto, main-main ke website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Terima kasih, sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.